Bismillahirrahmanirrahim. Kita invite. Nanti aja. Udah mulai? Tunggu ya. Udah mulai nih kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali pada hari ini tanggal 18 Februari kita bisa IG live lagi setelah 5 bulan tuh kita hiatus atau break IG live-nya. Nah, pada kesempatan kali ini Bincang Serambi Hitam akan melakukan IG live dengan judul Deteksi Dini Penyakit Jantung Koroner bersama Dr. Muhammad Iqbal Amin, SPJP FIH. Nah, saya undang dulu ya Dr. Iqbalnya. Suaranya jelas nggak, Kak? Kalian dengerin nggak? Nggak keluar. Keluar pematerinya. Assalamualaikum, terima kasih yang udah bergabung. Nah, mana ini pematerinya? Bismillah. Kak, kok nggak keluar, Kak, namanya? Ini kan harusnya keluar ya di situ. Salah user nggak? Itu kan Iqbal Amin. Tadi Kalau nggak daftar Iqbal, hah? daftar Iqbal aja yang masih belum terlihat. Gimana caranya? Masuk dulu. Bentar ya. Bentar ya. Ini di akun Serambi Hitam. Iqbal Alamin, nggak bukan Amin. Harusnya dia kan langsung keluar kayak gini. Iqbal Alamin. Mana ya? Kemana maksudnya? Tunggu ya, saya cari di sini. Mana dia? Ini. Bentar ya, maaf ya. Mana dia sih? Iqbal.
Enggak lah, ini dia orangnya. Udah. Dia bilang nggak bisa juga. Iqbal, ayo dong. Bentar ya. Udah bisa. Tadi belum bergabung. Assalamualaikum. Kenapa tadi ya, Dok? Waalaikumsalam. Ah? Kenapa tadi Enggak, nggak tadi bisa? biasa teknis. Kalau di Medan kan cepat. Oh iya. Oke, Assalamualaikum dok, apa kabar? Waalaikumsalam, Dokter Ririn. Ya, alhamdulillah nih. Saya ini undang pemateri kita udah 2 bulan, jadi baru hari ini beliau bisa karena sibuk ya dok, karena beliau adalah satu-satunya SPJP di Kabupaten Pidi ya dok. Di Jadi komplek pasiennya saya. banyak. Jadi pasiennya banyak, mungkin sibuk ya dok ya. Nah, Oh, enggak. jadi, Mbak Didi oh sekarang. iya, jadi sebelum kedatangan dokter Iqbal Amin nih, pasien-pasien jantung yang handle siapa nih dok? Biasanya teman sejawat penyakit dalam yang handle. Oh iya, berarti sekarang nih Dokter. dokter Iqbal Amin nih sudah meringankan ya Meringan. pekerjaan Baik. interna di Kabupaten Pidi. Ya. Alhamdulillah sama-sama kolaborasi. Iya, iya. Nah, mohon maaf nih, mungkin suara saya agak berbeda karena baru selesai flu. Nah, jadi judul kita kali ini adalah deteksi dini penyakit jantung koroner bersama Dr. Muhammad Iqbal Amin, SPJP FIHA. Nah, saya perkenalkan singkat dulu ya, Dok ya. Beliau adalah lulusan SMA Modal Bangsa Banda Aceh, kemudian S1-nya di Universitas Syah Kuala Banda Aceh, kemudian SP1-nya di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan sekarang tugas di BLUD Tangku Cikditiro Sigli ya dok. Nah, Yap. beliau juga adalah award LPDP ya dok ya. Masya Widih. Iya, ya. Allah. Ya, nah, jadi bagi teman-teman yang mau nanya bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita akan sampaikan pertanyaan teman-teman semua ke pakar kita kali ini. Nah, bagaimana dok? Langsung saja. Iya, boleh. Mau Boleh langsung ya. kemana? Langsung ke definisi dari PJK itu apa sih dok sebenarnya penyakit jantung koroner itu? Mungkin kita ngobrol-ngobrol aja ya, nggak usah terlalu formal. Terlebih dahulu sebelum kita masuk ke PJK itu sendiri, kita harus tahu apa itu pembuluh darah koroner ya. Jadi mungkin teman-teman di luar sana pernah dengar sendiri tentang penyakit jantung koroner kan? Jadi penyakit jantung koroner ini kalau dalam dunia medis dikenal dengan coronary arterial disease yang kita kenal ya. Jadi itu kenapa ya pasien atau seseorang bisa disebut dengan bisa menderita penyakit jantung koroner? Itu karena ada gangguan baik berupa penyumbatan atau penyempitan di arteri koronaria. Jadi kan kita mundur lagi ke belakang. Fungsi jantung ini kan memompa darah ke seluruh organ tubuh. Jadi layaknya seperti otak butuh darah untuk melakukan metabolismenya, ginjal juga butuh darah, paru-paru butuh darah, large and small intestine butuh darah dan lain-lain untuk melakukan aktivitas pencernaannya. Jadi fungsi ini dipegang oleh jantung sendiri. Nah, bagaimana untuk otot-otot jantung tersebut? Apakah dia membutuhkan energi? Tentunya otot jantung tersebut membutuhkan energi. Dalam artian maka otot-otot jantung ini disuplai oleh suatu sistem arteri yang lebih kecil lagi yang dinamakan dengan arteri koroner.
corona ya. Corona itu artinya mahkota. Jadi ada sejenis sistem arteri koroner yang menyelubungi otot-otot jantung. Jadi fungsinya itu mendarahi otot jantung supaya dia dapat melakukan metabolisme selnya di tingkat terkecil yang akan kemudian membantu jantung untuk berkontraksi secara lebih baik. Jadi ketika ada penyumbatan pada arteri koroner tersebut, baik berupa plak, trombos plak, rupture pada sindrom koroner akut, maka terjadilah gangguan yang dinamakan dengan penyakit jantung koroner. Seperti itu, Dokter Ririn. Berarti sindrom koroner akut sama PJK sama ya, Dok? Oh, tidak. Nah, gini, Ya. lebih jelasnya kan, kalau terminologinya besar, namanya adalah penyakit jantung koroner ya, ataupun coronary arterial disease. Terbagi dua. Yang pertama, APS, ataupun angina pectoris stabil, yang sekarang sudah di-redefined dengan chronic coronary syndrome. Dan kedua, akut coronary syndrome ataupun sindroma koroner akut. Jadi kedua hal ini sama-sama penyakit dari proses aterosklerosis, ya. Namun proses mekanismenya, tanda gejalanya yang berbeda gitu ya. Jadi kalau yang terjadinya secara akut mendadak dengan karakteristik yang hampir signifikan itu namanya sindrom koroner akut, sedangkan kalau proses yang sudah berlangsung lama namanya dinamakan dengan akut coronary chronic coronary syndrome ataupun sindrom koroner kronis. Oke, berarti itu tadi udah dijelasin penyebabnya ya, Dok. Penyebab penyakit jantung koroner itu kalau dari yang biasa dilakukan masyarakat itu apa ya, Dok? Sehingga menyebabkan yang biasa dilakukan. Jadi gini, ketanda dan gejala ya. Kalau tanda dan gejalanya kembali lagi ya, sebenarnya ini proses yang dinamakan dengan aterosklerosis. Jadi seperti yang dulu kita pelajari ya, Dokter Ririn, di bangku kuliah. Ya, proses aterosklerosis ini sudah terjadi dari dekade-dekade awal kehidupan. Jadi kalau kata William Osler itu adalah umurmu adalah arterimu. Gimana arteri kita ya, segitulah umur kita yang sebenarnya. Kata Dokter William Osler. Jadi proses aterogenesis ini sudah terjadi begitu lama dari kita usia kecil. Jadi pada layar pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ini terdapat 3 lapisan. Lapisan atas namanya tunica adventitia, intima, dan terakhir tunica intima. Jadi tunica intima ini adalah dilapisi oleh lapisan endotelium. Jadi yang dinamakan proses aterosklerosis ketika terjadi proses degenerasi dan injury pada lapisan ataupun luka jejas pada lapisan endotel tersebut. Ini disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti usia, terus sedentary lifestyle yang sangat signifikan, diabetes mellitus, konsumsi lipid ataupun dislipidemia yang tinggi pada saluran darah, dan kemudian gaya hidup yang tidak teratur seperti itu. Jadi prosesnya semakin dipercepat karena gaya hidup kita yang tidak sehat. Jadi itu proses aterogenesis. Ada namanya aterosklerosis, arteriosklerosis, dan aterosklerosis. Jadi intinya hampir sama. Kalau terjadi proses ini terjadi di arteri meningia media di otak, namanya stroke misalnya, stroke non iskemik, stroke non hemoragik, ataupun kita kenal dengan stroke iskemik. Kalau dia terjadi pada otot jantung, namanya penyakit jantung koroner ya. Jantung koroner seperti itu. Klinisnya seperti apa sih? Kalau dia prosesnya kronis, yang kita sering dengan nama gejalanya adalah angina ataupun nyeri dada. Jadi jangan remehkan apapun nyeri yang terjadi pada dada. Saking pentingnya sekarang pada pedoman tata laksana nyeri dada yang dikeluarkan oleh American Heart Association 2021 mengatakan bahwa tidak ada lagi definisi tipikal, atipikal chest pain, tapi cardiac or possible cardiac atau yang terakhir non cardiac pain. Jadi saking pentingnya nyeri dada ini karena jantung atau tidak, segitunya penting. Jadi tanda dan gejala yang paling awal kita rasakan pada penyakit jantung koroner adalah nyeri dada.
nyeri dada. Jadi kalau kita mau nyeri dada, ini gimana sih dok cara membedakan nyeri dada jantung dan non jantung? Kalau tradisional klasifikasinya, tradisional definisinya biasanya nyeri dada yang disebabkan karena jantung itu ada 3 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama dia terjadi indus dengan emosional stres ataupun aktivitas fisik, terus membaik dengan istirahat atau nitrogliserin, dan kurang dari 20 menit. Biasanya seperti itu, nyeri dada yang disebabkan karena sebab kardiak, seperti itu. Dan ketiga-tiganya harus kita penuhi. Nah, tentunya pasien tersebut harus kita cek kembali apakah dia mempunyai faktor resiko penyakit jantung koroner atau tidak, seperti hipertensi, diabetes mellitus, menopause pada perempuan, pasiennya mempunyai sindrom metabolik atau tidak, seperti kegemukan, tingginya kolesterol, trigliserida, rendahnya kolesterol baik atau HDL, dan terakhir pasiennya usia tua atau tidak, seperti itu, dan dia memiliki riwayat smoking atau tidak, ataupun merokok berat atau tidak. Jadi ketika pasien datang dengan nyeri dada, dia memiliki faktor-faktor resiko penyakit jantung koroner, kita harus curiga bahwa ini pasien jangan-jangan memang menderita nyeri yang disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Demikian dokter Yudi. Itu berarti tadi faktor resiko ya masuk ya dok ya. Nah, sama mekanisme terjadinya ya dok. Nah, kemudian kalau misalnya si pasien tadi ada tanda-tanda seperti itu, kemudian sudah terdiagnosis dia penyakit jantung koroner. Nah, apa yang menjadi dampaknya dok buat si pasien itu? Dan mungkin sekalian komplikasinya dok, kalau pasien tersebut sudah mengalami proses yang sudah dijelaskan tadi dok. Nah, kan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa penyakit jantung koroner ada 2 tipe ya. Tipe yang kronis yang sudah terjadi begitu lama, ataupun tipe yang akut. Yang paling kita takutkan adalah sindrom koroner akut atau yang dikenal dengan akut koroner syndrome. Ya, ini kita subklasifikasikan menjadi unstable angina, angina pectoris yang tidak stabil. Yang kedua non-STEMI ataupun myocardial infarct tanpa disertai dengan peningkatan segmen ST elevasi pada gelombang EKG. Yang ketiga yang paling fatal adalah ST elevasi myocard infarct ataupun STEMI yang kita kenal, IMA-EST bahasa Indonesia. Nah, ini makanya pada setting-setting di unit gawat darurat, setiap pasien yang masuk dengan nyeri dada tiba-tiba ataupun any chest discomfort apapun itu, baik dia nyeri dada, sesak nafas, diovaresis, terjadi tiba-tiba, maka protokolnya harus kita lakukan prosedur perekaman jantung ataupun EKG yang kita kenal. Kalau kita temukan ada ST elevasi ataupun peningkatan gelombang ST pada EKG, maka definitlah dia terdiagnosis STEMI. Maka harus kita lakukan tindakan yang lebih agresif dengan segera, baik dengan pemberian obat penghancur sumbatan darah, ya, atau terapi definitifnya adalah angioplasti atau pemasangan ring jantung secara emergensi. Jadi yang membedakan sindrom koroner akut dan koroner syndrome, pertama onsetnya akut, yang kedua dia biasanya disertai dengan gejala-gejala lainnya seperti keringat dingin, nyeri dadanya nggak mereda-mereda nih lebih dari 20 menit, terus ada nyeri dada yang menjalar sampai ke belakang, diovaresis, mual muntah, sesak nafas dan lain-lain, dan itu terjadi secara akut, kita curigai dia merupakan suatu sindrom koroner akut ataupun penyakit jantung koroner yang terjadi secara akut. Nah, biasanya kalau dia sudah bermanifestasi berupa STEMI ataupun non-STEMI, itu sudah terjadi myocard infarct, sesuai dengan definisinya, sesuai dengan terminologinya. Myocard infarct, apa itu yang maksud dengan myocard infarct? Adalah sudah terjadi kerusakan otot jantung yang sangat luas. Jadi di mana otot jantung tidak lagi menerima suplai darah yang tersumbat oleh arteri koroner tersebut. Kalau CCS, chronic coronary syndrome,
dia kesumbat walaupun total, tapi mungkin saja sudah terjadi pembuluh darah kolateral di pembuluh darah koroner. Jadi ada pembuluh darah cabang. Jadi otot jantung yang udah kesumbat tersebut mampu dibantu oleh pembuluh darah kolateral karena prosesnya sudah lama. Tapi kalau akut tiba-tiba shock, misalnya terkejutlah pembuluh darah, terkejutlah miokardnya ataupun otot jantungnya, maka dia akan menyebabkan sesuatu yang sangat fatal. Demikian dokter. Oke, baik dok. Nah, gimana kita dok mencegahnya supaya hal yang proses tadi itu tidak terjadi dok? Proses apa? Mencegahnya, misalnya pola makannya dari. Oh iya, oke. Mencegah supaya. Preventif ya dokter. Benar. Kalau kita merujuk ke AHA 2019 ya tentang preventif, itu ada apa? Ada 7 cara ya, 7 cara mencegah ataupun memperbaiki kondisi kardiovaskular secara lebih baik ya. Walaupun terkesannya seperti oversimplifikasi. Karena kesehatan manusia seperti yang kita ketahui bukan saja ketika kita menjaga kesehatan itu efeknya bukan cuma untuk jantung tapi juga untuk organ-organ lain dan kesehatan kita sebagai manusia secara keseluruhan. 7 steps tersebut antara lain seperti pertama jaga tekanan darah, kontrol tekanan darah dengan target tertentu. Misalnya pada general targetnya itu di bawah 140 tekanan darah sistoliknya, kalau bisa sampai 130 pada rekomendasi terbaru. Yang kedua, kontrol gula darah pada pasien hipertensi, pada pasien diabetes mellitus, ataupun pada orang yang sehari-hari dengan risiko tinggi terkena penyakit prediabetes. Yang ketiga, kontrol kadar kolesterol darah. Yang kita kontrol yang kita perhatikan adalah kadar trigliserida, kadar low density lipoprotein ataupun LDL. Yang keempat adalah yang ketiga adalah HDL-nya harus lebih tinggi, yaitu lemak jahatnya kita kurangi, lemak baiknya kita tinggiin ya. Jadi mengkonsumsi lemak-lemak yang baik seperti alpukat dan lain-lain ya. Yang keempat, kendali stres, olahraga teratur. Kalau rekomendasinya itu di ASC, European Society of Cardiology, itu moderate to high intensity bisa ya, seperti jogging, aerobik dan lain-lain. 150 menit per minggu. Ya, 150 menit per minggu. Jadi kalau kita olahraganya setiap hari sekitar 20 menit, ya dapatlah sekitar 40 menit, 140 menit ya seminggu. Kalau setiap hari. Berarti kalau kita olahraganya 30 menit setiap hari per minggu, berarti kita dapat kita 210 menit setiap hari. Ya. Dan bisa diselang-selingkan istirahat. Yang penting olahraga. Dan kalau kita baca di ESC itu kembali, any movement is better than non-movement. Jadi apapun gerakannya setiap hari itu lebih baik daripada tidak bergerak. Jadi sedentary lifestyle sangat di-discourage kalau kita mau menjaga jantung kita supaya lebih sehat. Yang berikutnya adalah hindari makanan-makanan yang tinggi kadar indeks glikemiknya paling tinggi. Indeks glikemiknya tinggi, kayak misalnya kita makan ini agak manis, kita hindari. Ya, bahkan kalau di tren-tren diet yang paling mutakhir seperti ketogenic diet, ketofastosis dan lain-lain, mereka hampir zero carbs ya, zero sugar, sama sekali tidak makan apapun yang derivat karbohidrat sama sekali seperti itu. Tapi kalau untuk secara sains yang lebih jauh kita belum menemukan relevansi ilmiahnya. Tapi memang kalau kita potong kurangi bahkan hampir nol karbohidrat, maksudnya gula-gula sederhana, gula-gula tambahan seperti gula table sugar seperti sukrosa dan fruktos yang pada minuman-minuman kaleng itu secara signifikan membantu mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Seperti itu, dokter. Oh, baik dok. Nah, kemudian apakah
gejala penyakit jantung koroner ini lebih berat dari penyakit jantung yang lainnya atau gimana, Dok? Baik. Bagus ya pertanyaannya. Sebenarnya penyakit jantung itu bukan cuma penyakit jantung koroner ya. Ada banyak, ada penyakit jantung bawaan, ada gagal jantung, ada penyakit jantung yang kita kenal dengan radang selaput jantung ataupun perikarditis, ada infeksi jantung, infeksi pembuluh darah, infeksi otot-otot jantung yang kita kenal dengan miokarditis. Dan yang paling terakhir adalah penyakit kardiomiopati ataupun kerusakan permanen otot-otot jantung. Nah, apakah ini lebih parah? Itu bisa masih bisa didiskusikan secara lebih lanjut. Tapi penyakit jantung koroner dan yang pada akhirnya akan bermuara pada gagal jantung, ini merupakan penyakit cerebrokardiovaskular yang paling sering. Ya, kalau kita buka data kembali di WHO 2022 sampai sekarang penyakit cerebrovaskular adalah pembunuh nomor 1 di seluruh dunia dari semua penyebab kematian. Jadi kalau ada 100 orang di sebuah ruangan, 30 orangnya itu meninggal karena penyakit cerebrokardiovaskular. 60%-nya, 60 orangnya itu meninggalnya dengan sebab-sebab yang lain. Bisa ketabrak mobil, bisa malaria, bisa disambar geledek, bisa bunuh diri, dan macam-macam. Dari semua sebab kematian, 30%-nya sakit jantung dan cerebrokardiovaskular. Jadi saking pentingnya seperti itu, saking banyaknya maka penyakit metabolik ini, makanya ini menjadi suatu perhatian yang sangat kita encourage di dunia medis seperti itu. Oke. Betul. Ya. Baik, Dok. Kemudian tadi mengenai olahraga, Dok. Olahraga selain jumlahnya yang 150 menit per minggu itu ada selain jumlah selain durasi 150 menit per minggu, gerakan yang paling baik untuk pasien dengan PJK itu apa, Dok? Kalau pasien dengan PJK, ya. Baik, kalau kita pilah-pilah dulu ya. Kalau pasien dengan PJK, itu yang digalakkan, yang di-encourage malah aktivitas aerobik ya. Aktivitas aerobik ya. Selama dia masih dengan gejala. Aerobik ini gerakan ringan, tapi dengan durasi yang panjang. Maksudnya seperti jalan, jogging ringan, ya non-competitive swimming, maksudnya berenang tapi tanpa kompetisi ya, maksudnya berenang santai gitu. Cycling, sepeda santai, nggak usah sambil daki. Fine, 30 sampai 40 menit sehari dengan intensitas yang ringan, tapi dilakukan secara teratur. Nah, ini pada pasien-pasien yang sudah memiliki PJK dengan gejala, dia masih sering nyeri dada, masih kadang mudah lelah, ya nggak apa-apa. Ini malah kita encourage olahraga yang seperti ini, yang modelnya itu aktivitas ringan sampai sedang dengan interval yang maksudnya yang agak lama ya, 30 menit sampai 40 menit seperti itu. Tapi kalau pasien-pasien yang sehat tanpa gejala ya, hampir tanpa gejala sama sekali, itu boleh kita tingkatkan aktivitas olahraganya sampai gerakan-gerakan vigorous ya, boleh pakai gerakan angkat beban ya, angkat beban kayak seperti di gym seperti itu, tapi dengan beban yang disesuaikan. Tentunya kita harus konsultasi dulu dengan dokter pasien tersebut ya. Terus boleh dengan latihan yang kita namakan dengan high interval intensity training atau HIIT yang kita kenal, boleh juga ya vigorous, tapi dalam jangka waktu yang kita moderation antara aerobik, HIIT dan angkat beban dalam 1 minggu. Jadi kalau aerobiknya mau ambil misalnya 7 hari, aerobiknya mau 3 hari, terus berikutnya kita pakai gerakan 2 harinya angkat beban, seharinya HIIT, boleh. Yang penting tiap hari berolahraga, tiap hari bergerak gitu. Sedikit catatan, kalau pekerjaan kita cukup aktif, misalnya kita sering, maksudnya bukan cuma duduk di meja doing paperwork, tapi kita memang sering jalan kemana-mana,
terus dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, olahraga itu optional, bukan suatu yang wajib ya. Tapi kalau memang kita seperti sekarang kerjanya di kantoran, berkutat di seputar paper-paper, komputer dan lain-lain, maka olahraga jadi amat sangat penting seperti itu. Dan yang paling penting kembali istirahat. Dengan ngapain kita istirahat, ngapain kita olahraga doang, tapi kita nggak istirahat malamnya. Yang kedua, diet kita hancur-hancuran. Jadi cycling jauh-jauh sampai 80-an kilo, 100 kilometer, tapi sampai di tempat cyclingnya kita malah makan pisang goreng banyak-banyak, minum bandrek sampai yang manis-manis sampai 4-3 gelas gitu. Itu sama aja bohong gitu loh. Jadi exercise better, eat better, and sleep better. Jadi istirahat, exercise, dan diet yang paling kita utamakan dari seluruh terapi apapun. Demikian dokter. Nah, tadi olahraga udah. Terus tadi dokter ada menyinggung soal diet. Tadi kan belum dijelasin secara detail nih bagaimana diet untuk pasien dengan penyakit jantung, dok. Gimana tuh? Diet. Nah, kalau kita akan mendetailkan ini, itu akan habis waktu seharian penuh ya. Karena diet dalam kardiovaskular itu ada topik tersendiri ya. Bahkan di American Heart Association ada subdivisi cardiac nutrition. Bagaimana cara mengatur pola diet ya. Kalau kita oversimplifikasi kembali ya, rekomendasi diet pada ESC, European Society of Cardiology, itu ada 12 item ya. Itu kalau saya lihat, saya baca-baca kurang praktikal, kurang praktis ya. Misalnya mengurangi konsumsi garam kurang dari 5 gram per hari ya. Gimana kita mau ngitung takaran 5 gram, terus kurangi konsumsi daging merah maksimal 500 gram per hari ya. Kan jarang yang di rumah benar-benar mentarget seperti itu ya kan. Jadi intinya kalau kita baca kembali, intinya kalau mau jantung sehat, yang pertama perbanyak konsumsi sayur dan buah. Ya, perbanyak konsumsi sayur dan buah. Itu kalau sayur di apa, ESC. dok? Sayur apa, dok? Bisa dijelasin? Baik. Akan saya jelaskan sebenarnya. Sayur yang direkomendasikan adalah sayur-sayur yang banyak warnanya. Ya, misalnya kayak wortel, terus terong, brokoli, terus cabbage yang warna-warna ungu seperti itu dan lain-lain. Terus kalau kita baca ESC kembali, dia merekomendasikan Mediterranean diet. Mediterranean diet ini satu pokok bahasan tersendiri. Apa-apa saya sih yang dimakan orang-orang di Laut Tengah itu? Laut Tengah atau di mana, dokter? Mana ya? Laut Tengah itu ya di sekitar itu. Jadi kalau bagian atasnya di Marseille, di Prancis ya, Marseille, terus Monaco, di sebelah baratnya itu Palestina, Yordania, bawahnya itu Casablanca, Maroko, dan lain-lain. Nah, mereka itu punya karakteristik makanan yang baik gitu di sana. Makanya orang-orang di sana punya high life expectancy ya. Tapi ada studi yang paling baru yang baru menyeruak di tahun 2016, yaitu tentang puasa. Ya, benefit dari puasa ataupun fasting yang dikemukakan oleh Dr. Yoshinori Himura, kalau nggak salah dari Jepang. Dia mengatakan bahwa semakin sedikit kita makan ataupun semakin sering kita menunda makan ya dalam sehari, maka akan terjadi suatu proses yang dinamakan autofagi, yaitu sel-sel lisosom akan memakan sel-sel yang tidak baik pada tubuh kita. Jadi secara sendirinya dia akan mengurangi ataupun memperbaiki kondisi jantung kita gitu. Jadi lebih baik kalau daripada susah milih bahan makanan, fasting aja sering-sering ya, seperti yang Nabi sarankan, summu tasihu ya, dari hadis riwayat Tabrani ya. Puasalah maka engkau akan menjadi sehat. Ya. Yang saya pikir nggak ada hadis lain ibadah yang Nabi suruh selain itu yang manfaatnya sehat ya. Nggak pernah saya dapat hadis, at least what I can remember ya, yang seperti tahajudlah maka engkau sehat, ataupun sedekahlah maka engkau sehat, kan nggak pernah kita nemu hadis seperti itu. Tapi yang ada Nabi katakan adalah
puasalah maka engkau sehat. Ya, that's it, as simple as that. Maka semakin sering kita berpuasa, semakin sering kita mengaktifkan proses autofagi dalam tubuh kita, dan semakin sering kita mereduksi insulin ya. Jadi insulin, kembali lagi, insulin ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan hancurnya pembuluh darah gitu. Jadi semakin sering kita spike insulin, semakin sering kita makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, maka semakin buruk kondisi yang terjadi pada tubuh kita. Jadi kalau gampang-gampangan ya, bodoh-bodohannya, yaitu bodoh-bodohannya, seringkanlah puasa, seringkanlah lapar, starve yourself regularly. Jadi semakin sering kita lapar, semakin baik. Yang kedua, pilih makanan-makanan yang berkombinasi ya, seperti sayuran tadi. Perbanyaklah makanan sayur dan buah. Yang kedua, pilihlah protein-protein yang raw, seperti ikan, daging, dan lain-lain ya, dan kacang-kacangan dan lain-lain. Dan yang harus kita kurangi, yang pertama garam kayak tadi ya, garam itu harus kita kurangi ya, konsumsinya nggak 1/4 sendok teh cuman yang di encourage dari ESC. Yang kedua yang harus kita kurangi kembali trans fat, lemak-lemak jenuh seperti minyak goreng ya, dari palm oil ya. Minyak kelapa sawit sebenarnya nggak baik. Sebenarnya minyak yang diolah sama nenek-nenek kita di kampung itu lebih baik. Cuman ya jarang kita temui sekarang ya. Orang yang ada jual minyak kelapa ya. Minyak kelapa baik, tapi minyak kelapa sawit nggak baik. Margarin tidak baik. Butter baik. Nah, kan jadi panjang kan kalau kita ngomong bahan makanan kan. Kalau lemak yang nggak baik, ada banyak, terlalu banyak mah. Goreng-gorengan, as simply as gorengan di luar itu semuanya nggak baik. Tapi kalau kita masak sendiri, ya rebus sendiri itu lebih baik. Tadi Butter minyak, baik, Dok. minyak kelapa itu baik. Saya potong ya dok, bentar. Minyak tadi Boleh, yang potong aja VCO kapan ya? VCO minyak ya? kelapa ya, VCO. Virgin coconut, olive oil baik. Olive oil itu unsaturated fat. Kalau saturated fat tidak baik. Kalau untuk bahan makanan itu terlalu detail. Apa? Kenapa minyak kelapa sawit tidak baik, Dok? Karena dia punya gugus karbon yang lebih sederhana. Jadi diproses menjadi gula yang disimpan. Jadi ketika dia dikonsumsi, maka dia akan tersimpan sebagai gula otot dan kemudian akan menumpuk menjadi lemak visceral. Tapi kalau minyak-minyak yang baik seperti olive oil, maka dia akan mengalami proses yang lain lagi dan akan menjadi dicerna secara lebih baik. Kalau olive oil, butter itu sangat bagus ya. Mungkin detailnya nanti kita akan bahas lebih lanjut ya untuk bahan makanan. Tapi seperti itu ya kurang lebih, dokter. Oke, baik. Kalau minyak jagung, Dok? Minyak jagung itu jelek. Jelek ya. Oke. Ya, ini ya diskusi ibu-ibu ya. Iya, minyak lagi langka, Dok. Tahu nggak? Iya. Tahu. Nah, terus, nah tadi kan salah satu dari faktor resiko penyakit jantung koroner itu adalah usia tua. Nah, jadi gimana nih kalau pasien-pasien yang usia muda itu, yang kira-kira umur 20, kira-kira udah bisa aware belum sama penyakit jantung koroner ini, jika ada misalnya faktor resiko yang lain, misalnya genetik di keluarga, seperti itu, pasien. Baik, bagus sekali pertanyaannya, Dr. Ririn. Jadi yang perlu kita perhatikan, ada yang disebut dengan coronary age, yaitu umur koroner. Jadi pasien yang seharusnya menderita nyeri dada, dan kita curiga dia adalah penyakit jantung koroner. Jadi kalau laki-laki itu biasanya terjadinya di atas 45 tahun, kalau perempuan di atas 55 tahun. Coronary range seperti itu. Jadi kalau pasien datang dengan nyeri dada tanpa any other faktor lain, ya curiga itu ke arah penyakit jantung koroner kalau dia sudah berusia tersebut. Tapi recent study akhir-akhir ini dari 2020 ke atas, ada suatu riset kuesioner dari PDY di Eropa yang melacak kembali terjadinya penyakit jantung koroner di semua kalangan. Jadi ditemukan adanya tren
bahwa sedikit ada yang pergeseran bahwa usia-usia orang yang dengan serangan jantung dan penyakit jantung koroner kronis sudah mengalami kemajuan, bukan kemajuan malah pertama baik, usianya pertama maju. Pertama mundur usianya. Dulu kan 45 tahun, sekarang sudah bergeser. Jadi rata-rata sekarang sudah usia 30-an, orang sudah menderita penyakit jantung koroner. Jadi for the first time in our history, di sejarah kita, orang banyak sakit karena kebanyakan makan daripada sakit kekurangan makanan. Jadi 100 tahun yang lalu, ya 100 tahun yang lalu, banyak orang meninggal itu karena kurang gizi, kurang makan, dan infeksi, ya, famine and infection. Tapi sekarang kebanyakan orang meninggal itu karena kelebihan makanan, sindroma metabolik dan penyakit cerebrokardiovaskular. Jadi kembali lagi ke yang tadi Dokter Rin bahwa perhatikanlah cara kita makan. Ya, kalau kata Mark Twain, you are what you eat. Kita apa yang kita makan. Tapi kalau Imam Ghazali, you are how you eat. Kita bagaimana cara kita makan. Jadi how and what you eat itu yang paling penting ya. Makanlah porsinya sedikit, sering-seringlah puasa. Itu tips yang paling simpel gimana cara menjaga supaya kita nggak kena penyakit jantung. Itu aja sih dokter. Oh, mengenai puasa dok, puasa yang dok rekomendasikan puasa Daud atau Senin Kamis nih dok? Puasa apa aja boleh. Apa aja ya, oke lah dok. Terus kalau yang ada hadisnya kan puasa Daud itu Dokter Rin. Nabi ditanya puasa apa yang paling baik ya puasa Daud ya. Kalau bahasa kerennya alternate day fasting, puasa selang sehari ya, alternate day fasting. Tapi sekarang yang ngetren itu kan intermittent fasting toh. Intermittent fasting tuh dia sebenarnya nggak puasa kayak puasa orang Islam, puasa kering, tapi tetap boleh minum air putih dalam waktu tertentu yang dia nggak makan. Intinya nggak mengurangi asupan kalori. Jadi intinya ya biasain aja puasa, akan sehat ntar. Ya, baik dok. Kemudian ini pasti pertanyaan yang paling sering nih ditanyain ke dokter nih. Bagaimana sebenarnya tuh kan tadi salah satu faktor resiko dari PJK itu atau penyakit jantung koroner adalah merokok. Nah, bagaimana sih sebenarnya rokok itu supaya lebih jelas lagi? Ini kita minta pendapatnya dokter nih sehingga bisa menyebabkan penyakit jantung koroner itu dok. Oke, sebenarnya ya tanpa perlu kita jauh-jauh menjelaskan tentang bahaya merokok. Kemasan rokok sendiri sudah menyatakan dia itu bahaya. Tapi ya memang kan merokok dapat menyebabkan gangguan pembuluh darah, kematian jantung dan kegagalan janin seperti itu ya. Udah jelas ya. Kalau bagaimana sih rokok itu dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Jadi di rokok ini ada ratusan ribu toksin yang kita hisap setiap kali hisapan. Jadi yang paling gampang aja deh, ada dua zat ya yang ada di setiap rokok ya. Yang pertama karbon monoksida CO2, yang kedua nikotin. Nah, nikotin ini ketika kita isap rokok, dia akan merangsang pembentukan epinefrin di korteks adrenal, di kelenjar korteks adrenal secara nggak wajar. Jadi epinefrin ini tugasnya itu dia epinefrin atau adrenalin yang paling sering yang sering terdengar namanya adrenalin. Jadi tugasnya adrenalin ini dia menyempitkan pembuluh darah dan membuat jantung bekerja lebih ekstra. Pada kadar tertentu ini adrenalin muncul kalau kita ketakutan, kepanikan, dia muncul secara natural. Tapi kalau kita isap rokok, dia muncul secara tidak natural. Jadi ini distimulasi terus-menerus. Akhirnya jantung akan menjadi lelah. Nah, dan yang kedua dari via karbon monoksida tadi ataupun karbon monoksida. Karbon monoksida bersama dengan digoksin akan menipiskan ataupun merusak pembuluh darah di lapisan endotel, ya, lapisan terdalam pembuluh darah. Semakin kita hisap, semakin tipis pembuluh darah tersebut. Semakin tipis, lama-lama jadi rusak. Nah, kalau dia rusak, terjadilah yang namanya proses aterosklerosis ataupun penyumbatan pembuluh darah
yang sangat signifikan. Jadi jadi intinya gini, merokok itu investasi kita untuk penyakit jantung di masa depan. Gak ada orang merokok itu nggak sakit. Merokok aja pasti akan sakit. Kalau nggak jantung ya paru-paru pasti. Kalau nggak jantung ya paru-paru. Dan lebih parahnya kalau dapat dua-duanya. Itu parah banget. Itu sering kita lihat pasien yang dapat dua-duanya. Pasien dia punya PPOK ataupun COPD, penyakit paru obstruktif kronis, secara bersamaan dia juga punya gagal jantung dan penyakit jantung koroner. Perlu dokter sekalian ketahui, ada obat-obat jantung yang kerjanya berlawanan dengan obat-obat paru. Dan seperti itu pula ada obat-obat paru, terutama obat-obat semprot, nebul dan lain-lain, kerjanya itu berlawanan dengan obat-obat jantung. Jadi kita kasih parunya, jantungnya kena. Kita terapi jantungnya, parunya tidak optimal. Jadi ini yang susah, maju kena, mundur kena. Jadi akhirnya dokter harus memilih pilihan-pilihan terapi-terapi lain yang akan membuat pasien tidak begitu nyaman. Seperti itu ya. Jadi makanya susah kalau kena dua-duanya. Ya dok, tadi ngomongin soal adrenalin nih. Jadi kalau misalnya ada pasien dengan kerja keras atau yang kerjanya berat, kemudian dia memiliki adrenalin junkie, itu gimana dok? Apakah berpengaruh pada menyebabkan lebih mudah terkena PJK atau tidak dok? Baik ya. Untuk penelitian sendiri belum ada ya. At least belum saya temukan register yang meneliti orang-orang suka ini ya, masalah olahraga yang memacu adrenalin ya, seperti terjun payung, manjat tebing dan lain-lain. Belum kita temukan ya. Yang jelas secara patofisiologi memang kalau adrenalin ini sering kita rangsang secara tidak wajar, baik dengan rokok dan lain-lain ya, kita rangsang secara nggak wajar, ya dia akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung koroner. Seperti itu dokter. Ya. Oke, berarti ada hubungannya dok ya. Kemudian bagaimana dok? Ini kan sekarang kita lagi masa pandemi, lagi ada Omikron lagi naik-naiknya, itu gimana hubungannya dok dengan penyakit jantung koroner dok? Oh ya baik. Kira COVID kebahas lagi ya dokter. Saya kira udah nggak dibahas lagi. Baik, memang ya, kalau kita sedikit flashback kembali ya, menurut patofisiologi ataupun patogenesis dari COVID sendiri, sedikit banyak COVID ini dia akan mengindus trombosis ataupun terjadinya faktor pembekuan darah secara lebih banyak pada pembuluh darah. Jadi mau tidak mau dia akan menyebabkan inflamasi ataupun peradangan pada organ-organ. Ya, salah satu yang salah satu yang terkena adalah jantung sendiri. Dan yang paling sering adalah miokarditis malah, peradangan pada otot jantung. Tapi memang ada sebagian dilaporkan bahwa memang ada pasien-pasien dengan yang terinfeksi dengan COVID-19 stadium sedang berat yang mengalami serangan jantung, yang diikuti dengan kenaikan troponin, enzim jantung yang naik, bahkan sampai infark miokard dengan ST elevasi. Namun kasusnya masih sangat jarang di Indonesia. Tapi di luar negeri memang ada yang mengatakan bahwa yang menjelaskan bahwa ada dari pasien-pasien COVID yang sedikit banyak terinfeksi, terdiagnosis dengan serangan jantung karena trombosis ataupun pembekuan darah yang signifikan yang diakibatkan oleh COVID-19 sendiri, dokter. Memang ada, memang bisa dan memang ada. Oke, baik. Dok, kita sekarang masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari penonton ya. Terima kasih nih. Ada. Tadi saya mau menyapa teman-teman yang udah ikut bergabung nih, teman-teman angkatan saya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, Bapak deh. Nah, nih dok, ada pertanyaan nih dok dari Jogjaville. Dok, antara futsal, sepeda, pingpong, tenis, tuh olahraga yang mana yang paling bagus? Baik, jawaban simpelnya semuanya baik.
ya, asal dilakukan dalam moderation. Maksudnya seperti itu, dalam waktu yang terjaga ya, 30 sampai 40 menit, dan jangan terlalu capek, jangan terlalu capek ya, jangan terlalu lelah olahraganya ya. Uh, apa olahraga yang baik? Yang kita lakukan itu yang paling baik. Intinya kita lakukan secara reguler. Dan yang paling penting, ini yang salah ya. Yang paling penting melebihi olahraga adalah diet. Itu sangat penting, sangat penting. Itu 6 kali lebih penting daripada olahraga. Apa yang kita masukkan ke dalam perut kita itu paling penting, sangat penting. Itu nomor satu. Walaupun saya sendiri masih kadang kebablasan ya. Kadang datang sini, apalagi di Aceh, ini tahu gimana Aceh ya. Saking seringnya kenduri di Aceh. Jadi susah sekali ya menjaga diet yang baik. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi dok. Assalamualaikum dok. Bagaimana gejala penumpukan lemak di jantung bagi penderita obesitas? Apakah bisa dideteksi tanpa menggunakan alat medis? Terima kasih. Dari Hanif Rantau. Baik. Untuk mendeteksi secara sebenar-benarnya, ya, secara sebenarnya apakah ada lemak di epikardial, itu maksudnya, apakah ada lemak, penumpukan lemak di jantung, penumpukan lemak di hati, dan lain-lain ya. Itu memang harus dengan alat medis. Kalau mau beneran tahu ya, ya seminimal-minimalnya USG jantung, ataupun kita kenal dengan ekokardiografi. Kalau di hepar USG biasa ya, USG hepar namanya, bisa. Nah, simpelnya apakah gini, kalau ditanya apakah ada cara dok biar kita bisa menilai adakah lemak jantung pada orang tanpa alat medis? Bisa banget malah. Kalau Anda lihat orang dengan obesitas, perutnya sudah gemuk, gitu ya, gemuk, itu berarti hampir 99% udah ada lemak di hepar dan jantungnya. Ya. Kalau berarti lemak dari lingkar perut dok? Iya, tahu. Lingkar perut itu bukan ini, disebabkan oleh resistensi insulin. Jadi, simpelnya gini, kalau kita lihat orang sudah ada lemak di perutnya, saya termasuk juga ada, itu udah ada tanda-tanda bahwa kita akan impending resistensi insulin. Jadi, sedikit lagi akan mengalami hormon insulin yang resisten, seperti itu. Jadi ntar kalau dibahas jadi lebih panjang lagi. Jadi sebenarnya bukan kegemukanlah yang menyebabkan resistensi insulin, tapi resistensi insulin lah yang menyebabkan kita gemuk. Jadi hormon insulin ini sangat penting, sangat penting. Jadi makanya saya advise pada teman-teman hindarilah snacking. Jadi kalau bisa sedikit mungkin Anda snacking. Karena insulin ini tugasnya dia akan memasukkan gula ke dalam sel. Jadi semakin sering kita spike insulin, semakin sering dia tersensitasi. Semakin sering sensitasi, semakin susah gula tergunakan dengan baik. Maka gula-gula yang tidak tergunakan dengan baik ini akan disimpan sebagai lemak pada tubuh-tubuh kita, pada area tubuh kita. Kalau laki-laki mungkin di area perut, perempuan di sekitar pipi dan lengan dan bokong dan lain-lain. Jadi snack seperti apa dok yang dihindarin? Any snacks kayak maksudnya ya ini ya kayak ciki-ciki Indomie dan lain-lain. Tapi kalau buah-buahan ya oke. It's okay. Buah-buahan, kacang-kacangan, non pengawet, tidak banyak MSG-nya, oke. Sekali 2 kali. Tapi lebih baik jangan. Kalau mau makan bareng dekat makan utama. Seperti itu. Karena gini, filosofi snack seperti ini. Ketika insulin kita kan habis makan siang nih. Habis makan siang menuju makan malam, itu insulin kita tambah lama dia akan melakukan normalisasi. Ya, misalnya jam 12 nih makan siang. Jam 12 makan siang, terus lama-lama dia normal, sampai jam 6 baru kita makan lagi. Nah, kalau kita snacking di jam 3, insulinnya mau normal, kita naikin lagi dia di jam 3. Jadi dia nggak akan mencapai normal. Dia akan melakukan proses normalisasi, malah kita naikin lagi dengan snacking, seperti itu. Maksudnya ketika dia mau hampir normal, naik lagi. Normal lagi, naik lagi.
Jadi sebenarnya ide makan sering-sering itu nggak terlalu baik juga sebenarnya. Ide seringlah makan tapi porsi sedikit. Ah, sedikit lagi saya katakan bahwa ide calories in, calories out itu totally dibang, itu salah itu. Maksudnya nggak ada. Makan apa aja boleh asal kita sering olahraga itu salah. Salah. Nah, juga. 200 kalori donat tidak sama dengan 200 kalori wortel. Tidak sama. 200 kalori pizza tidak sama dengan 200 kalori brokoli, tidak sama. Cara tubuh kita memproses, bagaimana makanan tersebut diproses oleh saluran pencernaan itu sangat berbeda sekali. Bagaimana disimpan sangat berbeda sekali. Jadi apa yang kita makan menentukan apa yang kita simpan itu dalam tubuh kita dan bagaimana proses tubuh kita mencernanya. Jadi ide tentang calories in, calories out itu salah total. Itu kan kampanye Coca-Cola untuk merusak kita. Kampanye Coca-Cola. Minum Coca-Cola boleh sering-sering asal kita aktif, nggak masalah. It's totally wrong. Itu salah. Ya, minum Coca-Cola nggak apa-apa, minum Sprite nggak apa-apa asal kita aktif, kita main bola, kita futsal, nggak apa-apa minum Coca-Cola, nggak masalah. Itu salah sekali. Ya. Apa yang kita makan itu yang kita investasikan. Itu aja intinya. Oke, baik dokter. Ini ada pertanyaan lagi tadi. Mana ya pertanyaan? Bentar ya. Ini ada pertanyaannya. Banyak pertanyaan. Nggak boleh sore di aku nih. Oh ya, jam berapa? Oke. Baik dok. Kenapa deh? Nggak sadar. Tadi ada yang nanya Kenapa, gini, kok nggak salah saya lupa. Jam 3:30 kurang 2. Jadi gini, iya, bagaimana olahraga malam dok? Olahraga malam bisa nggak menyebabkan penyakit jantung koroner? Dok? Olahraga di malam hari. Kalau olahraga malam jam berapa ini? Nggak disebutkan tadi dok. Kalau tengah malam, ya tengah malam ya janganlah. Maksudnya Yang bagusnya jangan. itu jam berapa dok? Yang bagusnya? Kalau batas olahraga, saya belum baca banyak tentang ini ya. Batasan olahraga selama dia tidak di jam tidur itu nggak begitu masalah. Jam 8, jam 9 it's masih oke. Tapi kalau udah lewat jam tidur, lebih baik kita istirahat. Makanya dikatakan malam itu tempat kita istirahat, kan? Istirahat karena circadian rhythm kita ataupun irama jam biologis kita itu menentukan waktunya untuk istirahat, seperti itu, waktunya untuk dia istirahat. Jadi saatnya tubuh melakukan autoregulasi, merepair sel-sel mati, ya, mengatur pernafasan kembali. Nah, ketika dia jam seharusnya istirahat, kita malah enggak, maksudnya. Makanya jaga malam itu enggak baik. Makanya gaya hidup dokter jaga malam itu enggak terlalu baik sebenarnya bagi kesehatan. Jaga malam aja enggak baik, apalagi olahraga. Jaga malam aja itu nggak baik. Apalagi olahraga malam. Maksudnya itu lebih nggak baik. Oke dok. Ini Apalagi ada olahraga malam itu jauh lebih nggak baik. Oh iya dok. Terus ini ada pertanyaan lagi dok. Vape dok, gimana sih bahayanya vape dok? Sama rokok itu yang manual sama nggak bahayanya? Apa-apa? Bagaimana bahaya vape? Apakah sama bahayanya dengan rokok yang manual, rokok konvensional? Iya, vape. Kalau jawaban simpelnya nggak bisa kita berikan ya. Maksudnya apakah dia sama berbahayanya? Itu belum. Kalau untuk vape belum ada penelitian. Intinya dua-dua kan mengandung nikotin. Dua-dua kan mengandung nikotin nih. Ya intinya ya sama-sama berbahaya. Tapi kalau vape mungkin ya tidak mengandung karbon monoksida lebih banyak ya. Dan kayak ada senyawa-senyawa tertentu pada rokok yang tidak ada pada vape. Tapi intinya dia sama-sama nikotinat. Jadi sama-sama berbahaya. Sedikit banyak dia akan membahayakan jantung. Intinya gini aja, apapun yang berlebihan itu nggak baik. Ya, apalagi jantung, apalagi rokok ya. Rokok memang sedikit aja nggak baik. Di panduan ESC terbaru Prevention 2021 ya, dikatakan bahwa rokok itu harus di discourage,
nggak harus berhenti total, nggak boleh kurangi rokok. Ya, makanya saya kalau di setting klinis mengedukasi pasien, bapak yang lain kurangin, tapi rokok berhenti. Rokok tidak boleh dikurangi. Kalau tidak bisa dikurangi, harus paksa berhenti. Jadi nggak ada maju mundur ya, harus berhenti rokok. Ya, alkohol harus berhenti. Di pedoman terbaru dikatakan bahwa if you never have any, don't start. Kalau nggak pernah minum alkohol, jangan mulai. Jadi agak Islami pedoman terbaru WSJ. Kalau nggak pernah minum alkohol, jangan pernah mulai. Yang sebelum-sebelumnya alkohol in moderation, alkohol in mild itu boleh. Tapi sekarang kalau nggak pernah minum alkohol, jangan coba-coba seperti itu. Lebih Islami ya. Kalau rokok mah dari dulu. Seperti itu ya, Dokter Ririn. Jadi sama-sama berbahaya, tapi seberapa berbahaya ya masih bisa diperdebatkan secara lebih lanjut. Baik, Dokter Iqbal, sepertinya udah mau poli sore ini, jadi pertanyaan kita juga sudah habis, tinggal satu aja ini, Dok. Keren, Dok, katanya ya. Dari Pak Izin. Itu aja sih pertanyaannya. Ya, itu senior saya itu, dia sengaja itu. Maaf Mas Faizin, maaf Mas, mohon bimbingan Mas. Ya baiklah. Karena waktu kita sangat terbatas, Dokter Iqbal juga mau poli sore, jadi kita harus mengakhiri IG Live kita pada hari ini. Terima kasih banyak dokter, terima kasih ilmunya, daging semua. Nanti kalau misalnya daging semua, daging semua. Kalau misalnya ada teman-teman yang ketinggalan bisa lihat rekamannya, atau ada yang mau tanya langsung bisa dok ke IG-nya? Boleh kalau boleh, ada yang Instagram aja boleh. Nah, boleh ya, udah dapat kartu hijau, udah dapat lampu hijau nih dari Dokter ya, Iqbal. Jadi paling dibalas kapan-kapan. Tak apa-apa dok. Nah, sekali lagi terima kasih banyak buat penonton, buat pemateri kita kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Gimana? Saya lupa nih caranya keluar. Kak Nita, saya lupa caranya keluar. Gimana caranya? Oke ya, akhirin.